إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fatwillah kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, kita masih di bab tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang muhdis, bagi orang yang tidak punya wudu, ya, jadi bagi orang yang batal wudunya. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan diharamkan bagi orang yang muhdis yang dia tidak punya wudu, tidak suci, itu diharamkan yaitu membawa mushaf kemudian menyentuhnya. Ya, termasuk bagian dari mushaf yaitu kertasnya, kemudian sampul, kemudian ada pengaitnya, wadahnya, ya, kotak, ya, itu termasuk bagian dari dihukumi seperti mushaf. Kemudian juga ada juga papan, ya, bisa papan, bisa kain yang di situ ditulis Al-Quran untuk tujuan dirosah. Adapun kalau untuk tujuan selain dirosah seperti tamimah maka tidak berlaku hukum ini. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh musonif. Qala al-musonifu rahimallahu ta'ala, wa yahilu hamluhu fi amti'atin la biqasdihi. Ya, wa yahilu yaitu halal, boleh, hamluhu membawa mushaf fi amti'atin bersama barang-barang, la biqasdihi tidak memaksudkan membawa mushaf. Wa fi tafsirin aksara minhu, dan juga boleh membawa tafsir yang tafsir ini lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Kemudian boleh juga wa qalbu waraqihi bi'audin, yaitu membalik kertas lembaran mushaf dengan kayu. Ya, ini sekarang berkaitan dengan mushaf. Ini di sini haram. Ya, sekarang ada yang halal, itu yang pertama, ya, yaitu hamlu fi amti'ah, hamlu al-mushaf fi amti'ah, yaitu la biqasdihi. Ini hukumnya yahil. Halal apa? Membawa mushaf di dalam barang yang lain atau bersama barang yang lain dengan niat tidak membawa mushaf, ya. Niatnya tidak membawa mushaf. Kemudian yang kedua di sini yaitu ditafsirin aksara minhu, yaitu minal mushaf. Jadi ada kitab tafsir, ya, ya, di dalamnya biasanya ada mushafnya, ada Al-Qur'annya. Nah, kalimat-kalimat atau kata-kata dalam tafsir ini lebih banyak, atau hurufnya, kalau lebih detailnya lebih hurufnya itu lebih banyak dari huruf di dalam yang ada di dalam mushaf atau Al-Quran tersebut. Lebih banyak tafsirnya daripada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, qalbu waraqihi bi'aud, yaitu membalik kertas mushaf dengan kayu. Nah, di sini tadi
membawa bersama barang ya. Membawa bersama barang itu bagaimana? Boleh nggak? Boleh kalau yaitu diniatkan tidak membawa mushaf. Misalnya kita bawa mushaf ya di dalam tas atau yang lainnya, ada mushaf, ada barang yang lain. Amtiah itu barang-barang ya. Barang-barang atau satu saja barangnya meskipun kecil. Para ulama mengatakan yaitu barang meskipun kecil ya. Wa in sawura jidan ya. Misalnya bolpen. Kita bawa mushaf juga bawa bolpen dalam tas atau kecil lagi jarum misalnya. Nah ini hukumnya bagaimana? Kita misalnya tidak punya wudu, maka dirinci. Kalau maksudnya adalah dimaksudkan membawa Al-Quran saja, nah maka nanti haram ya. Kalau dimaksudkan membawa Al-Quran saja. Nah yang boleh yang bagaimana? Yang pertama yaitu ini kita rinci ya di sini. Jadi rinciannya yang pertama yaitu qasdul mata. Kalau misalnya qasdul mata wahdahu ya. Nah, ini hukumnya haram ya. Qasdul mata bukan haram, jaiz. Ini tadi kan ini gambarannya ya. Ini yahil. Ya. Jadi kita bawa ada tas atau sesuatu di situ atau di situ ada mushaf, ada buku. Kita maksudkan bawa buku saja, maka boleh meskipun ada mushafnya di situ. Ya. Ini qasdul mata wahdah. Kalau misalnya yang kedua apa? Qasdu huma. Nah, sekarang qasdu huma apa? Berarti memaksudkan membawa mushaf plus buku. Meniatkan, ini diniatnya ini. Innamal a'malu binniyat. Jadi niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk membawa buku saja, maka nggak apa-apa meskipun nggak wudu. Ya, meskipun di dalam tas tersebut ada mushafnya. Kalau niatnya membawa dua-duanya, niat membawa buku plus membawa mushaf, maka ini juga boleh. Nah, yahil. Yang ketiga, kalau misalnya itlaq itu tidak meniatkan apa-apa. Jadi ada gambaran nanti dia tasnya atau wadahnya itu kita bawa, tapi kita nggak ada niat bawa mushaf, nggak ada niat bawa bukunya. Pokoknya kosong dari niat itu gitu. Hanya pokoknya dibawa gitu aja. Ini menurut Ar-Romli juga boleh, yahil. Nah sekarang yang keempat, kalau yang nggak boleh qasdu al-mushaf ya, mushaf wahdahu. Nah ini yang yahrum ya. Ini paling gampang perinciannya gini. Yang penting yang haram itu kalau dia bawa mushaf plus buku atau yang lainnya atau pulpen, kemudian dimaksudkan untuk membawa mushaf saja, maka haram hukumnya, tidak boleh kalau dia tanpa wudu. Ini kan diperuntukkan hukum ini untuk yang muhdits ya, seperti itu. Jadi yang diharamkan cuman ini. Ini kalau menurut Ar-Romli yang diharamkan cuman yang keempatnya saja. Berarti ini boleh, halal. Ya. Karena apa? Karena secara uruf, kalau niatnya adalah yang pertama, kondisi pertama atau kedua atau ketiga, maka secara uruf itu berarti tidak membawa Al-Quran gitu. Karena dimaksudkan untuk selain Al-Quran ya. atau dimaksudkan selain Al-Quran plus Al-Quran, itu juga masih boleh. Intinya nggak boleh jika memaksudkan untuk membawa Al-Quran saja.
Yaitu perincian perincian untuk apa? Membawa mushaf beserta barang yang lain. Meskipun barangnya satu dan kecil, ya, meskipun barangnya satu dan kecil. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, bitafsirin aksar minhu. Boleh juga kalau yaitu membawa tafsir, ya, kitab tafsir, ya, yang lebih banyak, ya, hurufnya lebih banyak daripada huruf pada Al-Quran. Ini dibolehkan juga. Di Busyra Al-Karim disebutkan ma'al karohah lil khilafi fiha, makruh karena ada perselisihan. Kemudian yang berikutnya, wa qalbu waroqihi binahwi audin, yaitu membalik lembaran-lembaran mushaf dengan kayu. Jadi membaliknya dengan kayu, ya, tidak disentuh secara langsung. Kemudian musannif mengatakan wala yumna'u, ya, wala yumna'u as-sabiyyu al-mumayyizu min hamlihi wa masihi lidirasati. Ya. Tidak dilarang bagi anak kecil yang sudah tamyiz untuk membawa atau menyentuh mushaf dengan tujuan untuk pembelajaran. Jadi anak tamyiz, ya, tamyiz itu biasanya 7 tahun, akan tapi yang menjadi patokan adalah dia bisa makan sendiri, cebok sendiri, ya, kemudian pakai baju sendiri, ya, sudah tamyiz. Maka boleh enggak dia tanpa wudu membawa atau menyentuh mushaf, ya, anak-anak SD. Ya, misalnya anak-anak SD, yang sudah anak SD biasanya sudah tamyiz tuh kan. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 biasanya sudah tamyiz, ya, dan belum balik, ya. Nah, biasanya untuk pembelajaran. Kemudian anak-anak ini membawa mushaf, ya, ke sana kemari untuk belajar, dipelajari, ya, dihafalkan, dipelajari. Boleh enggak kalau enggak wudu? Maka di sini la yumna. Ya, lam yumna itu tidak dilarang, berarti dibolehkan. Karena apa? Karena ada kebutuhan untuk belajar. Dan nanti kalau dia diwajibkan berwudu, ini akan memberatkan. Kalau terus-terus berwudu akan berat, karena dia pelajarannya cuma sering mempelajari Al-Quran, ya, seperti itu. Nah, jadi berarti boleh. Tapi di sini kan disebutkan yaitu lidirosah, untuk pelajaran. Sehingga kalau tidak untuk pelajaran nggak boleh, ya. Kalau tidak untuk pelajaran, ya. Ini yang boleh itu kalau digunakan untuk apa? Pelajaran. Di Busyra Al-Karim disebutkan ini nggak boleh kalau tidak dilarang, ya, tidak dilarang untuk memberikan atau bagi anak yang sudah tamyiz meskipun junub, di sini disebutkan yaitu membawa atau menyentuh mushaf untuk dipelajari. Dipelajari itu dibaca, dipelajari, ya, atau wasilah untuk pembelajaran, ya. Misalnya membawa ke perpustakaan dan seterusnya. Ya, adapun kalau anaknya belum tamyiz, ya, berarti misal anaknya masih biasanya usia TK, misalnya usia TK biasanya 5 tahun, 6 tahun, biasanya belum tamyiz tuh, ya, cebok sendiri belum bisa, pakai baju sendiri belum bisa. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau belum tamyiz ini tidak boleh, ya, kalau belum tamyiz tidak boleh bagi si wali anak tersebut untuk menguasakan mushaf kepada anak yang belum tamyiz. Jadi kalau kita tulis ini, kita tulis, ya, berkenaan dengan rincian anak kecil. Kita tulis hamlu as-sabi misalnya. Di mana, ya? Sini enggak apa?
hamlu as-sobi al-mushaf. Nah, hukum atau ya hukum anak kecil membawa mushaf ya. Maka di sini nanti kalau dia mumayyiz ya, kalau mumayyiz. Nah, kalau mumayyiz bagaimana? Dilihat. Jadi kalau nanti untuk dirosah atau ta'alum, maka hukumnya yahil ya, boleh. Kalau misalnya bukan untuk dirosah, liwairi dirosah, liwairi dirosah, maka hukumnya yahrum. Nah, anak hukum ya, untuk ketahui hukum membawa mushaf, hukum ya sobi membawa mushaf. Lihat mumayyiz ya, mumayyiz dibedakan untuk dirosah atau ta'alum ya, maka boleh tanpa wudu ya ini ya. Asobi di sini maksudnya yang al-muhdis ya, ada tambahnya al-muhdis, karena pembahasannya tadi kan haram kalau tidak berwudu, berarti muhdis. Maksudnya hukum hamlu asobi al-muhdis al-mushaf, mushaf. Nah, kalau tamyiz untuk dirosah yahil, kalau untuk selain dirosah haram. Jadi misalnya anak kecil sudah tamyiz bawa mushaf, untuk mushaf bukan untuk tujuan dirosah, bukan untuk tujuan pembelajaran, maka tidak boleh. Nah, sekarang kalau nggak tamyiz gimana? Wairu tamyiz berarti ya, wairu mumayyiz. Wairu mumayyiz, maka hukumnya yahrum. Ya, bagi walinya nggak boleh. Di anak kecil TK usianya atau ya TK atau pokoknya yang belum tamyiz ya. Biasanya masih TK atau masih balita. Maka walinya nggak boleh kemudian menyerahkan mushaf kepada anak tersebut. Ya, karena nanti dikhawatirkan akan dihinakan ya. Bisa diinjuk, bisa dibuang, ini nanti tidak ada penghormatan terhadap Al-Quran ya, sehingga kalau tidak tamyiz itu tidak boleh ya. Kalau tidak tamyiz tidak boleh. Hukumnya haram. Jadi si wali harus berhati-hati dengan masalah ini ya. Ya, kemudian kita lihat perkataan musonif setelahnya. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, waman tayaqona at-taharata wasyakka fil hadasi au tayaqona al-hadasa wasyakka fit taharati bana 'alal yakin ya. Barang siapa dia tayaqona yakin at-taharah dalam keadaan suci, wasyakka fil hadas dan dia ragu-ragu hadas, atau tayaqona al-hadas dia yakin hadas, wasyakka fit taharah ragu-ragu dalam taharah, bana ala yakinihi maka diputuskan berdasarkan yang yakin. Kondisi pertama, dia yakin telah suci. Jadi misalnya kita sudah wudu ya, kemudian misalnya kita sholat maghrib misalnya. Nah, kemudian ketemu waktu isya, kita ragu-ragu tadi itu sudah batal atau belum. Nah, berarti dia itu ragu-ragu. Tadi yakin sudah wudu, sudah, karena tadi juga sudah sholat maghrib, yakin wudu, tapi batal enggak? Ragu-ragu, ini batal atau belum, maka bana alal yakin, maka dihukumi yang yakin. Yakinnya apa? Berarti yakinnya masih suci, sehingga boleh baginya untuk sholat isya ya, tanpa wudu, karena dia sudah wudu dan yang diyakini itu. Batalnya ragu-ragu, yang ragu-ragu ini tidak bisa menghilangkan yang yakin ya.
Itu al yakin la yuzalu bisyak. Kaidahnya seperti itu. Jadi yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan syak. Demikian pula kalau dia yakinnya hadas, misalnya dia itu tadi misalnya contoh yang sama, setelah sholat maghrib dia yakin karena dia sudah hadas buang air kecil, dia benar-benar ingat yakin. Kemudian setelah itu dia melakukan kegiatan macam-macam, pas ketemu waktu sholat isya dia ragu-ragu, tadi saya sudah wudhu atau belum. Kalau sudah batal yakin, tadi sudah buang air kecil, ya, sudah ingat benar-benar yakin. Tapi ragu-ragu sudah wudhu atau belum, kayaknya tadi sudah ke tempat wudhu tapi kok ragu-ragu, ya, sudah wudhu atau belum, maka dihukumi yang yakin. Yakinnya hadas, berarti dia harus berwudhu agar menghilangkan keyakinan tersebut. Ya, demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Berarti kita sudah selesaikan tentang hal-hal yang diharamkan dengan sebab hadas yang beliau sebutkan, itu sholat dan yang semisalnya, semisal sholat sujud tilawah, sujud syukur misalnya. Kemudian ada yang diharamkan berikutnya tawaf, kemudian membawa mushaf, menyentuh mushaf, baik itu kertasnya, kemudian sampulnya dan seterusnya. Kemudian ada yang dihalalkan kalau membawa mushaf yaitu bersama barang-barang yang lain, asalkan tidak memaksudkan hanya untuk membawa mushaf. Kemudian boleh juga tafsir yang lebih banyak hurufnya daripada Al-Quran, kemudian membalik lembaran mushaf dengan yaitu kayu. Kemudian terkait dengan hukum anak kecil yang sudah tamyiz, ya, situ boleh membawa dan menyentuh mushaf untuk tujuan dirosah. Kemudian masalah jika ada yakin thaharah kemudian ragu-ragu di hadas dan sebaliknya, yang sudah kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.